9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat datang adik-adik pada acara debat bahasa Inggris Pemerintah Muslim tingkat mahasiswa ya. Hari ini kita jadwalnya adalah pembekalan pada tahap kompetitif atau tingkat nasional memang ada. Jadi ini yang adik-adik akan ikuti atau adik-adik akan lalui adalah sesuai dengan debat yang akan, kalau adik-adik nanti juara satu, akan kirim ke tahap selanjutnya. Ini merupakan pembelajaran ya. Nah, yang pertama saya mengarahkan. Jadi kelompoknya itu duduk 1, 2, 3. Kelompok 1 Nurul Fajriani, Intan Zuhra, T. Taufik. Oke. Duduknya baiknya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, geser yang baju hitam sama ini, tukar dulu. Biar enak. Jadi kita langsung tahu yang mana yang tidak hadir, Pak ya. Oke. Kelompok 2 yaitu Putri Belia Syahanaz, Fitriani Muhammad Adami. Kak, duduknya tetap 1, 2, 3. Nanti kita nampak mana temannya yang enggak datang. Putri Belia Syahanaz, Fitriani Muhammad Adami. Oke, 1, 2, 3. Kosong. Nah, berarti selang 2 ya. Kemudian Anissa Alfi Syahra, Intan Wildani. Nah, duduknya di belakang sini aja. Oke, 1, 2, 3. Anissa Alfi Syahra, Intan Wildani. Belum ada orangnya? Satu pun. Yang mana ya? Belum ada. Anissa, belum satu pun. Anissa, Alfi, Intan. Hubungi Titi pakai handphone. Oke, kemudian Rahma, Fatimah, Rahmita Sari. Oke, duduknya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Ya. Yang 3 ini dikosongin Ya. 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 1, 2, 3. Bantu Bu Sri. Oke. Kosong 3. Ya. Nah, kemudian Nurasma, Ratna Susanti dengan Fitriani AR. Oke, selanjutnya Rahma, Fatimah, Rahmita, Nurasma, Ratna Susanti, Fitriani AR. Oke, dah ya. Kemudian Afriyanti Rizky, Ratna Walis, Nurlaili. Batas ya. Jangan Pak, kosong itu Pak, belum datang orangnya. Pak Sekuen biar Bu Sri aja. Ya, tapi ada surat. Oke. Yang harus saya kerjakan. Oke, udah, adik. Panitia tolong sediain bangku. Oke, Kelima. kemari Pak. Kita. Kemudian sampai dengan Nurlaili sudah. Di belakangnya, di belakang yang kosong ya, 3 itu ya. Enggak ada. Afriyanti Rizky, Ratna Walis, Nurlaili. Oke ya, 3 ya. Kemudian Mutiawati, Anissa, Suhelmi. Mutiawati, Anissa, Suhelmi.
Pak Nurdin izin sebentar. Izin sebentar saya arahkan. Mudiawati Anissa Suhelmi. Oke, Bu Sri. Nah, Bu Sri, oke. Kemudian Ayuke Anissa dengan Cut Putri. Ayuke Anissa dengan Cut Putri. Ayuke Anissa Cut Putri. Oke. Kemudian Zarlina Nurul dengan Novi. Zarlina Nurul dengan Novi. Oke. Kemudian selanjutnya Nur Rahmawati Syarifah Marhamah. Nur Rahmawati Syarifah Marhamah. Oke, Bu Sri. Zamzami Asyura dengan Vera. 3 orang. Silakan. Zamzami Asyura Vera. Oke, Bu Sri. Kemudian selanjutnya Nur Ismi Ayulia Febrianti Fitri Handayani. Terus ini ya? Ya. Oh, kursi tarik aja. Angkat aja yang pesertanya. Ini yang mohon didengarkan kepada kelompok yang anggotanya sudah ada, segera menghubungi temannya untuk hadir. Kita udah komitmen ya jam 8.30 ya. Jadi ini kalau mungkin kawannya udah, kemudian yang masih yang tiga-tiganya belum ada itu dihubungi oleh panitia. Tapi yang kawannya sudah ada dan temannya belum, dihubungi oleh temannya. Oke? Baik, silakan Pak. Maaf sebentar. Jadi acara selanjutnya adalah arahan dari juri, yaitu pembagian nama kelompok, kemudian bagaimana debat besok, apa temanya. Nah, pada tingkat nasional, tema itu disampaikan besok 15 menit sebelum debat. Silakan kepada Bapak Juri. Ini sambutan pertama dari Pak Nurdin. Pak Nurdin arahan umum saja karena disampaikan oleh rektor Pak Nurdin yang seperti pengarahan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukran lillah, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Alhamdulillah. Ini tiba-tiba saya ditodong langsung masuk ke acara. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan orang ini membawa manfaat. Sebenarnya saya belum pernah terlibat dalam debate ini. Pernah nonton tapi tidak pernah terlibat secara langsung. Cuman saya pikir untuk adik-adik ini nanti penilaiannya itu ada 2 kelompok penilaiannya, ada kriterianya. Yang pertama assertion. Assertion itu adalah kalimat berisi pernyataan di argumen yang akan disampaikan. Ini harus tegas, tepat, dan kalimat yang bebas, kata-kata yang tepat. Tapi tidak kemudian pemilihan katanya, vocabulary-nya lambat. Ya, nanti tolong dikoreksi ya kalau penjelasan saya. Tapi nanti akan disambung oleh dia. Ya. Ada sesi tertentu. Oke, jadi saya umum aja ya. Ya. Maaf ini kalau terampil juga silakan saya bukan mencaplok tapi ya. Oke. Kemudian ini saya sampaikan sebagai supaya ada siap-siap. Kemudian reasoning, ya, alasan yang mendukung pernyataan argumen. Alasannya juga harus tegas, lugas dengan kalimat dan bahasa yang tepat. Kemudian evidences, bukti-bukti. Anda harus menunjukkan bukti tentang argumen yang Anda bangun.
dalam pernyataan baik alasan maupun pernyataan dari argumen itu sendiri. Itu harus bukti sampaikan. Jangan opini. Ya, kalau opini itu tidak ada bukti, pendapat. Kemudian link back, nanti tolong dijelaskan nanti Pak bagaimana kalau penjelasan saya ini kurang lengkap atau ada kesalahan. Itu mengaitkan kembali dengan pokok bahasan, disebutkan thin line, to link back. Jadi argumen Anda itu harus ada kaitannya dengan pokok bahasan terkait itu, jangan keluar dari irenya. Di pokok bahasanya ini dia akan dibagi motion, bagi hari ini ya motionnya. Itu harus jangan keluar dari irenya. Lebih baik penggunaan kata-katanya, pengungkapan alasan maupun bukti-bukti yang disampaikan. Ya. Itu argumennya, dalam bidang argumen. Kemudian dari segi penilaian itu ada 3, method, manner, dan method. Method itu materi yang disampaikan harus sesuai dengan dan berhubungan dengan motion yang keluar jalur sebenarnya saya bilang tadi. Nanti akan dielaborasi lebih luas oleh Bapak Sukirman dan rekan lain. Itu harus diingat, materinya jangan keluar jalur dari motion yang ada. Kemudian manner ini cara penyampaian argumen, sopan, tegas, meyakinkan, suara jangan sampai lembek ya, suaranya, tapi dengan lantang sekali, tidak anggap marah ya. Jadi karena berpengaruh pada kekuatan argumen Anda. Jadi suara itu dia diusahakan suara yang nyaring tapi tidak bernada marah ya. Menggebu-gebu boleh tapi tidak menunjukkan perasaan tidak enak. Jaga body language, jadi tangan itu jangan marah-marah ke sana kemari, sini, sana, cuket sini, cuket sana. Rekalanya sedang ini sudah korek-korek hidung, nah itu sudah bahaya. Kalau korek hidung dikurangi proses semua ya. Jadi itu body language harus dijaga. Ya. Dan ini dulu pengalaman saya waktu muhadarah kan. Kami dulu di SMI, dulu kami kambing muhadarah, kambing pidato. Ada teman yang sedang pidato pegang hidung ya, karena flu, maaf yang saya buat. Itu langsung dibatalkan, padahal yang paling bagus, argumennya paling bagus, bahasanya bagus, dalil-dalil yang disampaikan itu dalam pidato itu bagus. Tapi begitu dia pegang hidung, karena ada kata-kata mungkin karena flu, gagal dia menangis. Itu tingkat kabupaten waktu itu diadakan di Kalian dan tahu itu ada PHR lama yang berdiri, Pak Saifuddin tahu? Ya. PHR lama dekat lapangan Poa itu begini. Nangis ya, karena cuma kesalahannya. Jadi body language itu harus dijaga. Juga jangan sampai nanti pegang-pegang bahu teman, ya sambil bicara kan sering kan. Nah, ini teman saya ini ya. Jadi itu jaga juga. Juga sangat penting bisa dengan little bit emotion. Ini little bit emotion apa ini Pak? Little bit emotion apa itu? Emosi boleh sedikit apa maksudnya? Ya. Nah. Lebih emosi dia sedikit pada emosi. Boleh. Boleh menunjukkan emosi tapi jangan meledak. Jadi sedikit wajar. Tapi jangan marah-marah, itu tadi yang tadi ya.
Barangkali nanti ada beberapa motion yang memang bisa selamat datang Pak Biasa. Ini sebenarnya Pak Biasa yang beri jelasan lebih. Maaf Pak, kami mulai terus. Ya, jadi jangan marah-marah saya tadi. Nanti ada beberapa motion yang memang bisa membangkitkan emosi. Ada, itu dijaga betul. Jangan meledak emosi. Nah, lebih lagi yang oposisi yang berada di oposisi. Ya. Kemudian metode penyampaian dari first speaker sampai ke third speaker dan pembagian tugas harus jelas. Jangan apa yang dikatakan oleh first speaker diulang lagi oleh second speaker, diulang lagi pula oleh third speaker. Nah, itu jangan terjadi. Ya, jadi pembagian tugas ini harus jelas. Dan diatur sedemikian rupa sehingga poin-poin yang disampaikan oleh first speaker, second speaker, dan third speaker tidak terulang kembali ya. Di masing-masing jaga tugasnya yang jelas. Sejauh yang saya tahu, inilah yang dapat saya sampaikan. Yang pasti nanti akan lebih jelas lagi disampaikan oleh baik dari Pak Sudirman maupun Pak Ilyasa sendiri sebagai ahli debat bahasa Inggris. Kemudian saya sendiri mungkin mewakili Pak Rektor kalau boleh dibilang ini menyampaikan selamat bertanding dan diharapkan ini nanti akan muncul juara yang bisa berkompetisi di tingkat nasional. Itu diharapkan. Kemudian dalam setiap debat itu ada 3 manfaat yang sangat besar. Yang pertama manfaatnya adalah melatih berpikir kritis, tapi jangan suka kritik. Berpikir kritis boleh, tapi jangan suka kritik. Kritik boleh, tapi ada tempatnya. Jadi melatih kita semua adik-adik juga berpikir kritis. Bagaimana menangkis atau menyokong atau menolak sebuah argumen pihak lawan dengan cara yang sopan. Dalam manner di sini salah satu poin yang akan dinilai. Itu yang pertama. Yang kedua, maaf kalau saya sampaikan sedikit pengalaman. Ketika saya mengambil kursus diplomat di Australia, itu salah satu yang sangat dianjurkan adalah bagaimana kita memposisikan diri dengan pihak lain. Sekalipun kita marah, tetapi kalau istilah Abu Dhabi, kita harus bisa menyimpan anak babi dalam perut. Begitu anak buah dalam perut. Kita sudah marah, panas, emosi, tapi kita masih bisa mengeluarkan ucapan dengan bahasa yang sopan dan tidak meledak-ledak dan bisa dipahami oleh orang lain. Maksud saya, latihan ini juga merupakan salah satu latihan pengendalian emosi, dan itu sangat sulit. Dalam mengikuti tes diplomat, kalau Anda nanti mana tahu diajak untuk jadi duta atau atas budaya dan sebagainya, itu dites. Salah satu tes yang paling berat adalah tes emosional, disebut dengan kematangan emosi, emotional maturity. Itu di sini Anda berlatih. Yang ketiga, dengan debat ini membangun kemampuan
mengucapkan argumentasi politik. Mana tahu di antara saudara-saudara ini, anak-anak kami nanti sudah jadi calon DPR lah, legislatif, jadi calon bupati, wakil bupati, gubernur dan sebagainya. Kemampuan berargumentasi secara politik di sini Anda berlatih. Ini salah satu tempat berlatih, salah satu wadah. Jadi saya pikir inilah beberapa hal yang saya ketahui. Tentu masih banyak lagi yang bisa kita ambil manfaat dari acara ini. Dan ajaklah teman-teman ke depan, ajak teman-teman yang lain untuk ikut. Manfaatnya cukup besar. Baik untuk diri sendiri dalam rangka membangun kemampuan pribadi dalam penggunaan bahasa Inggris, dan juga untuk mengangkat alma mater kita, mengangkat mengharumkan nama universitas tempat kita belajar di sini. Saya pikir inilah wujud yang bisa saya sampaikan. Tentu saja banyak kurang daripada lebihnya bisa dilanjutkan oleh rekan yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrullah wa fathuhu qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nurdin. Selain menarik untuk ilmu pengetahuan, hadiahnya juga besar. Ya Pak Nurdin ya. Tadi Pak Nurdin menyampaikan ini sebagai pembelajaran pengetahuan, tapi Bapak lupa menyebutkan hadiahnya juga besar. Hadiah untuk yang juara 1. Mungkin untuk motivasi nih, untuk sambung sedikit, juara 1 diberikan biaya prestasi itu 4.200.000 dan uang cash 1 juta. Kemudian ada best speaker. Best speaker itu juara 1-nya 3 ya. Kalian kan 3 orang. 1, 2, 3, 4.200.000. Jadi total 4.200.000 kali 3. Paham? Maksudnya bukan per kalian fungsi 3, per orangnya. Ya. Ini cuman ini juara 1. Amin. 1 4.200.000, 1 4.200.000, 1 4.200.000 dalam bentuk beasiswa prestasi. Nah, yang best speaker juga, misalkan dia best speaker, walaupun kelompoknya bukan juara 1, dia akan mendapatkan beasiswa prestasi 4.200.000 dengan tambah hadiah. Ibu lupa hadiahnya, tapi kalian mungkin udah hafal ya jumlah uangnya. Itu menjadi motivasi untuk kalian. Nah, selanjutnya arahan sedikit nanti dari Pak Zulkifli. Nanti juga ada Pak Ilyasa. Ini ikut perkenalan dulu ya dewan juri kita. Ini ada Pak Nurdin, kalian dah kenal karena dosen kita sebagai ketua juri. Kemudian ada Pak Ilyasa dari SMA 1 Izzuddin, dosen kita juga. Kemudian ada Pak Zulkifli. Pak Zulkifli ini alumni kita, tapi sudah ikut oleh ini Pak ya, debat ya, sudah paham tentang debat. Kemudian ada satu lagi Ibu Nurbaida, kalian juga mungkin kenal beliau. Ibu Nurbaida dengan Pak Ilyasa ini spesialis debat di tingkat SMA. Kenapa jurinya kita gabungkan? Supaya terjadi keadilan. Nah, di antara mereka ini nanti nggak ada. Oh ini mahasiswa aku, Pak Ilyasa dan Bu Nurbaida adalah penyeimbangnya. Paham ya? Nah, Pak Ilyasa juga membawa siswanya. Nah, kita nggak apa-apa belajar dari adik-adik, karena mereka mungkin lebih pintar daripada kita. Jadi Pak Ilyasa hari ini membawa 4 orang siswa yang akan mempresentasikan bagaimana debat. Ya, jadi hari ini mereka jadi model contoh. Ya, model contoh nanti setelah arahan juri, mereka akan mempresentasikan model contoh debat kepada kalian. Sekarang arahan dari Pak Zulkifli, ini lebih ke teknisnya ya. Adik-adik harap dengar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All praise to Allah, the Lord of the world, the Master of the other, and the Creator of everything in this universe. He has no partners.
peace and salutation always to be our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his partners and household, who has brought us from the darkness to lightness, from uneducated to education. And my honorables to all educators and to the committee, and then my great honorables to all my friends from Al-Muslim University, from different faculty and different departments. All right. Okay. Thank you so much. All of you have joined to this hall in order to see or to understand about the systematic of English debate competition, and also the student from senior high school 1 meters, our juniors, the next generation. All right, before that, I would like to greet you by saying good morning, my friends. All of you fine? Are you ready to debate? Yes. Good. And I do believe that some of you have understood about the debate systems or something else, yeah? But maybe some of you have not understand yet, right? All right. All of you know my name, right? Yeah. My name is Zulkifli, yeah? The former student from Al-Muslim University. All right, let's see on the. It's better from your standing, right? For the first, before we continue the others, let's see first the formation of English debate. We use the British parliamentary in this competition, not Australian parliament. We use British. Yeah. In British, we have 4 groups. Yeah, as you can see in the screen, there are OG and CG, OO and CO. We start the debate from opening government. Yeah? In opening government, there are 2 speakers. First speaker and second speaker. Okay? And also we have an educator, 5 educators, and we'll sit here. Yeah? And let's see notes. In one team of the debates, we have 4 groups, yeah, as I said just now. And in groups, you are consist of 2 speakers, first and second speaker. Yeah, and every speaker of the debaters have 7 minutes and 15 seconds. Yeah, 7 minutes and 15 seconds. Every debaters. Okay, next. Yeah. Okay is opening opposition, and O is opening government, opening opposition, closing government, and closing opposition. Next. All right. Let's see on the screen. I give you an example of the motion. This house would legalize polygamy. It means is the opening government and closing government always support abortion, yeah,
and opening opposition and closing opposition, we part the motion. Yeah? You understand? Over there, you understand? Yeah. Alright. Opening government and closing government, even though they are supporting the motion, but they are not able to share the opinion or information from opening government to closing government, even though you are a friend. Yeah. So each of the group have a different opinion. Yeah. You understand? Maksudnya walaupun kalian satu tim dalam mendukung motion ini tidak boleh berbagi karena ini rahasia. Karena nanti 1, 2, 3, 4 akan ada frame-nya masing-masing. Ya, tidak boleh memberikan informasi pada kawan. Jadi kita harus saling menyembunyikan apa yang kita punya. Next. Ya. As I said just now, every debater has 7 minutes 15 seconds. Yeah. From 0 second to 1 minute, yeah, is the time to present your motion or your proposal, yeah. From 2 minutes to 6 minutes, that's called debate. It means is you are allowed to ask POI, ya, point of interaction. Jadi di sini kita bisa menyanggah lawan, ya. Kita mulai dari 2 menit kedua sampai menit ke-6. Jadi ada keterangan terjadi perdebatan antara kelompok pada durasi menit kedua sampai ke-6. And the last one, 1 minute is the time to make conclusion. Every debaters, ya. Di sini tidak bisa lagi kita menyanggah. Itu saatnya untuk mengambil kesimpulan. Take conclusion. Next, okay. Point of interaction. Point of information. POI. Tadi sudah saya jelaskan di sini bisa dimulai between the first minute mark and the 6 minute mark or the member speech of our 7 minute duration. Jadi seperti tadi kita menyanggahnya pada menit kedua sampai menit ke-6 setelah terjadi perdebatan, ya. To ask a point of information, a member should stand. Jadi kita harus berdiri, ya, should stand and place one hand on his or her head. Jadi kita raise your hand, ya, raise your hand, extend to the others toward the member speaking. Jadi kita mengarah kepada orang yang sedang bicara lawan kita. Jadi kita melambaikan tangan. The member may announce that they would like to ask a declaration or use another word to this effect. Jadi di sini juga lawan kita boleh memberi dan boleh menolak. Jadi di sini tanpa diberikan kesempatan baik lawan kita tidak boleh menyanggah. Ketika diberikan baru kita boleh menyanggah. Okay. The member who is speaking may accept or decline to answer the point of yang saya katakan. Ini boleh decline or accept. Point of interruption should not exceed 15 seconds in length. Jadi ketika kita berdiri, ketika kita mau menyanggah, kalau jika dikasih, dan ketika berdiri tidak boleh lebih dari 15 detik dalam menyanggahnya. Kalau kita duduk, maksudnya terlalu lama kita menyanggahnya. Poin-poin penting aja apa yang ditanyakan. Dikalah atau apa saja doang, itu aja. The member who
is speaking may ask the person offering the point of intervention to sit down where the offerer has had a reasonable opportunity to be heard and understood. Misalnya, yang mau menyanggah sudah berdiri. Belum 15 menit, saya sudah mengerti apa yang dikatakan oleh penyanggah. Kita boleh sit down, jadi kita boleh ya, dan paham apa yang dia ingin sanggah. Then the sixth point, that a member should attempt to answer at least 2 points or information during the speech. Members should also offer point of interaction. Jadi setidaknya kita dalam berdebat itu biar terjadi perdebatan, kita kasih setidaknya 2 POI pada orang. Ada juga tidak memberikan POI ketika kita punya sesuatu untuk menyerang lawan. Misalnya kita sudah cukup informasi untuk menyerang lawan, itu boleh dikasih. Jadi lebih baik biar terjadi perdebatan antara misalnya opening dengan lawannya, kasihlah POI kepada lawan. Biar terjadi, karena tadi terjadi perdebatannya pada menit ke 2 sampai menit ke 6 ya. Itulah terjadi perdebatan antara government dan opposition. Boleh? Yes. Yeah. Yes. Sir. I'm sorry to interrupt your speech. I'd like to ask a question between 2 and 6 2 to 6 minutes. points of interruption. Point of direction. Yeah. In case that the debater extends the time slot, what should we do as adjudicators? Should we reduce the score or we invalidate the speaker? If the debater not allowed the rules, Right. yeah, maybe we can reduce the score because and yeah, Can you move to the okay, say between 2 and 6 a speaker extends up to 7 minutes. yeah. Should the adjudicator stops him or her and then reduce the score? The adjudicator will give a sign by knocking the tables from the 7 minutes, from 1 minute, knock the table. It's not the timekeeper. The timekeeper, the job of timekeepers. Okay, thank you. All right, next. Mrs. Hilda. Mrs. Hilda, next. Next. And the preparation is the debate should commence 15 minutes after the motion is announced. As Mrs. say that in real debate, the motion appear and you have 15 minutes to prepare your motion. It calls it building case. Yeah, 15 minutes. But we are, as the beginners, we agree to give the motion today, and you have 24 hours to prepare the motion to tomorrow. Yeah. Team should arrive. Yeah. Next. Member are permitted to use the printed or written material during preparation and during debate. Yeah. You can bring the printed material, yeah, or book or something else. But the use of electronic equipment is prohibited during preparation and in the debate. Yeah, you are not allowed to use electronics to access the information or something else. Next. And here we will discuss or explain about the job of every single debater. Yeah, the first speaker of opening government, second speakers, and then first speaker of the closing government, and the second speaker of closing government. First is the opening government, yeah, in
in the opening government, we have two speakers. Opening government also called the Prime Minister. Yeah, the first speaker also called the Prime Minister. The Prime Minister responsibility may include some or all of the following. Yeah, the Prime Minister should provide the definition at the beginning of his or her speech. Jadi, tugas pembicara pertama dia harus menyampaikan definisi dari motion nanti yang akan diberikan oleh adjudicator dewan juri. Jadi sangat tergantung pada first speaker of opening government. Ketika dia membawa proposalnya harus sesuai dengan motionnya. Jangan di awal-awal sudah salah pemahaman. Kadang-kadang nanti kita mendukung lawan. Ya, itu terjadi kadang-kadang. Kemudian, to offer a reasonable interpretation of the motion. Interpretation of the motion. Jadi di sini untuk menawarkan alasan-alasan yang dapat diterima. Ya. Present a case supporting that interpretation. Jadi di sini harus membawa motion sesuai dengan judul, and to employ other strategy deemed necessary. Ya, dia juga harus melihat strategi lain yang dianggap penting, ya, untuk posisi opening government. Ya. Next. Ya. Sekarang second speaker of government atau deputy prime minister. Ya, wakilnya. Sebenarnya tugasnya sama. Masih mendukung motion. Cuma antara opini first speaker and second speaker itu harus berbeda-beda. Jadi kita punya banyak ide, punya banyak wawasan dalam berdebat. Jadi kita saling mendukung, ya, mendukung kawan. First speaker. Tadi kan poin nomor 2, to refute some or all the argument present by the leader opposition. Kenapa the leader opposition? Tadi yang pertama yang maju adalah first speaker of opening government. Kemudian maju first speaker of opening opposition. Jadi ketika majulah second speaker of opening government. Jadi dia akan merefute, akan menyanggah apa yang disampaikan oleh first speaker of opening government. Jadi kita sudah punya bahan. Ketika lawan menyampaikan, kita selalu harus membuat catatan kecil nantinya kita bisa menyerang lawan kita. Ya. Number 3, to further develop the case presented by the Prime Minister. Jadi kita harus mengupas lagi lebih jauh yang disampaikan oleh kawan kita. Okay, before we continue for further information, I would like to ask you, is there any question from the debaters? Because if we don't understand the system of the debate, we can't follow the debate. Any questions? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mama. I'm from the fifth semester. I want to ask you something. In the group, we have 3 members. Just say what first speaker or second speaker. How about third speaker? The third speaker, yeah. In Australian parliamentary, we have 3 speakers, first, second, and third speaker. But in the British parliamentary, we have 2 speakers, and
one more is as the adjudicators. Adjudicators, ya. Jadi di sini kami mengundang tiga dalam satu grup. Dan karena nanti ketika acara debat di tingkat wilayah atau nasional, itu 3 orang yang akan dikirim dari universitas. Satu lainnya itu tidak berdebat, satu lainnya tidak berdebat, tapi dia nanti menjadi juri atau educator pembantu di Kopertis, ya. Karena kan kami di sini mengingat dan menimbang, katakanlah adik-adik ini yang bukan dari jurusan bahasa Inggris, mungkin saya bukan memvonis ya, karena untuk menjadi educator itu selain kita bisa berbahasa Inggris, dan kita juga harus bisa memahami apa yang disampaikan oleh debater. Karena adjudicator itu di sini biar jadi pengalaman. Nanti kan 2 orang debaternya, 1 adjudicator. Nanti pas ke Kopertis kita di Kopertis 13, yang itu lagi menjadi adjudicator, tapi bukan main adjudicator seperti sekarang. Main adjudicatornya adalah Bapak Ilyasan, ya. Nanti jika di Kopertis yang Saya bantu Pak Dirkimhan masalah ini yang 3 orang. boleh. Saya pakai bahasa Indonesia, tapi saya paham bahasa Inggris. Jadi yang adik tanyakan, karena 1 orang lagi itu posisinya sebagai apa? Persyaratan untuk debat adalah 3 orang. Makanya kita mengumumkan dari panitia itu 3 orang. 2 karena kita memakai sistem British debate, British ya, British debate apa gitu, English. Jadi 2 sebagai speaker, 1 sebagai pendamping. Nah, pendamping ini posisinya apa? Setelah kita pelajari, pendamping ini posisinya sangat penting. Dia yang akan mempelajari tema, dia yang akan memberi pemikiran kepada 2 speaker ini berbicara tentang apa. Nah, 1 orang ini fungsinya sebenarnya sangat penting, dan yang bagusnya 1 orang itu berwawasan umum yang luas. Dia bisa saja bahasa Inggrisnya kurang, tapi wawasannya tinggi, bahan-bahan yang pintar, ya. Jadi nanti kalian kan 3, kalian harus memilih, harus mengetahui diri, harus mengevaluasi diri. Nih 2 orang ini yang terbaik speaknya, yang maju 2, 1 akan berdamping, 1 posisinya sama aja, tetap kita dari panitia itu hadiahnya sama untuk 3. Jangan itu yang nomor kayak yudu hana berapa karena hadiah enggak, tetap. Kenapa? Karena 3 itu sama pentingnya, paham ya? 2 yang akan tampil, 1 sebagai pendamping. Pendamping itu penting sekali walaupun dia nggak ngomong. Kan kita kalau berbicara kan boleh berputar. Dialah yang memberi. Nanti kamu ngomongnya ini. Bila perlu sambil duduk. Oh ini aku nanti kasih tahu kawan untuk tema ini akan berbicara seperti ini. Nah, itu yang 1 itu sebagai balannya. 2 kan kalau udah depan kalau kita udah blank mau ngomong apa. 1 sebagai balan yang akan nanti waktu duduk ini akan tema 1 lagi dia yang akan membimbing kawannya itu nanti berbicara tentang apa. Paham? Oke. Jadi nanti kalian pilih di antara kalian ini, aku nih sedikit pintar lah wawasan. Itu yang akan mikir tulis apa. 2 yang pintar bahasa Inggris yang akan tampil. Paham? Ya. Hadiahnya sama. Jangan takut. Oke. Assalamualaikum. Pak Sukirman silakan. Oke, saya lanjutkan. Sudah mengerti? Ya. Saya tambahkan sedikit. Saya tambahkan sedikit yang tadi pendamping ya. Pendamping tidak boleh berdiskusi ketika debat. Di luar debat boleh berdiskusi. Maksudnya ulangi lagi berdebat, nggak boleh nanti di belakang ini supporting idea nggak bisa. Boleh supporting idea sebelum debat dimulai. Itu. Oke, next question. Next question.
Ya itu yang didengar. Ya, saya jelaskan karena tidak dijelaskan. Nanti dengan di belakang udah menyokong atau mensupport sebelumnya. Ya. Jadi di sini kita akan berdebat bergiliran karena kita punya tim ya, tim debat, tim 1, tim 2, dan tim 3. Pertama nanti tim 1 dulu duduk depan, yang di belakangnya nonton dulu kan, nanti setelah tim 1 bubar masuk tim 2 dengan adjudicator yang sama, kemudian tim 3. Oke. Kita sekarang fokus dulu ke saya nanti kalau misalnya di posisi closing government, apa tugas saya di closing government? Jadi kita harus tahu posisi kita apa, karena nanti akan teracak kita tidak selalu di closing government atau di opening opposition, karena kita mengambil toss, jadi nanti kita akan posisi yang berbeda-beda setiap berdebat. Oke. Tadi sudah open ya, sekarang kita ke opening opposition ya, yang posisinya di sini. The leader of the opposition responsibility may include some or all of the followings to directly or indirectly refute part of all the government case. Jadi tugas first speaker ini dia menyanggah yang ini ya, tadi sudah saya jelaskan. To make at least one argument that demonstrate why the first opposition team oppose the motion as interpreted by the Prime Minister. Jadi kita selalu menyanggah. Kita sudah mempersiapkan bahan kita sendiri yang sudah disampaikan tadi oleh first speaker of opening government. Jadi tugas first speaker of opening opposition, dia tetap tidak setuju dengan motion yang dibawakan oleh opening government. Jadi bagian selalu menyanggah. Oke, next. Ya, sekarang deputinya yang di sampingnya, second speaker, tugasnya sama dengan yang tadi, cuma berlawanan, yaitu mendukung, yang ini menyanggah dengan informasi atau poin-poin yang pendapat yang berbeda-beda, tapi masih mengarah ke motion, begitu ya. To continue refutation ya, initiated by the leader of the opposition. Jadi dia masih melanjutkan menyanggah yang punya opening ini. Oke, next. Ya, sekarang kita ke closing government. Ya, the primary rules of the second proposition team. Proposition team adalah maksudnya yang mendukung motion sama. Indicate in this speech as support to the first proposition teams. Jadi tim ini dia tetap sama-sama mendukung, walaupun kita tidak boleh men-sharing informasi karena walaupun kawan, nanti penilaiannya tetap juaranya ini beda, ini juga beda. Apakah dia satu atau ini ketiga? Jadi kita walaupun kawan kita sharing aja, nggak bisa. Nah begitu. To briefly support the case developed by the first proposition team, dia datang mendukung ya, lebih menjelaskan lagi. Karena kesempatan orang ini, ketika tim ini tidak terlalu jelas menyampaikan apa yang berhubungan dengan motion, ini kesempatan buat tim ini untuk memperjelas lebih dalam dan meyakinkan adjudicators. Itu dia. Karena di sini kita berbicaranya tetap fokus ke adjudicators. Kita meyakinkan apa yang kita sampaikan itu bahwa itu benar. Kita yakinkan adjudicators. To introduce a different argument ya. Jadi argumen ini tidak boleh lagi kita sampaikan. Kita harus punya trik sendiri atau ide sendiri untuk menyampaikannya. Oke, next. Ya, coba ke belakang satu. Ya,
member of the government itu disebut dengan first speaker. Next, untuk second speakernya disebut dengan government whip. Ya, atau disebut dengan second speaker. Sama namanya. Tugasnya masih sama. Dia tetap mendukung kawan ya. Oke, atau istilahnya merangkum ya, dan membuat kesimpulan. Next. Sekarang kita ke closing opposition. Closing opposition to closing opposition to briefly support one or more argument introduced by the first opening team. Jadi dia masih mendukung dengan argumen yang berbeda, karena kita masing-masing punya argumen. To introduce direct or indirect refutation to the case extension presented by the member of government. Jadi kita boleh menyanggah siapa saja yang depan kita, ya, mengerti? Kita boleh menyanggah yang lawan kita semuanya. Okay, next. Opposition whip adalah second speaker of the opening opposition. Second speaker. Ini adalah orang yang terakhir kalau tidak salah yang berdebat. Orang yang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orang terakhir yang berdebat. Opposition whip atau second speaker of the closing opposition. The responsibility of the opposition whip may include some or the following. First, to support any new argument introduced by the member of the opposition. Jadi dia juga harus mencari opini-opini yang baru ya. To reply to any new argument introduced by the member of the government. Jadi dia juga harus menyanggah lawannya, ya. Kemudian merangkum isi yang sesuai dengan topik. Oke, ini sudah 8 orang mempunyai tugas masing-masing. Sebelum kita lanjut, ini kita pastikan bahwa ini harus dimengerti. Any question? Pasti ada bertanya. Misalnya, pertanyaannya, saya posisinya di closing opposition. Bisa nggak saya sanggah yang ini? Bisa. Misalnya kita sudah melihat dan mengkaji isi proposal opening government, ya. Pas kita di akhir kita bisa menyerang yang ini dan kita bisa menyerang yang ini. Lawan kita jangan menyerang lawan ya, ada ya. Kawan. Jadi kita menyerangnya boleh yang ini dan boleh yang ini, begitu. Saya rasa untuk yang ini ada yang bertanya karena ini posisinya seperti judul tadi, this house will legalize poligami. Ya, ini mendukung semua. Oh, saya sangat setuju. Saya ingin 3 istri karena banyak istri ya. Ini bagian ini kita setuju. Any question? Ini harus ditanyakan biar nanti waktu berdebat tidak ada lagi penjelasan, langsung kita berdebat untuk hari besok. Ya, Ashura, do you have any question from economic? Okay. Belum ya? Pak Zulkifli, mungkin boleh disampaikan juga orang ini nanti untuk babak penyelesaian akan dibagi bahwa dia posisinya di mana, itu memang akan kita bagi duluan hari ini ya. Ya, udah disampaikan.
Belum. Ada sedikit lagi yang harus diperhatikan selain posisi depan. Sedikit lagi, di next dulu kan? Next. Jadi ada sedikit lagi parameter ya yang harus diperhatikan dalam depan. Next. Ya. Jadi kita punya dua, ada THW dan THBT ya. Jadi ini nanti ketika kita melihat judul this house apa ini yang akan disampaikan. Kemudian this house believe that ya, the motionnya this house will stop importing rice. The second motion, this house believe that homeschooling is not good. That's very good. Ini boleh dibaca sendiri ya. Ketika motionnya diawali dengan this house would, nah di bawah ada penjelasan. This house would ini berarti proposal debate. Maksudnya peserta debat harus memberikan argumen yang disertai dengan solusi, langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi kita motionnya pertama stop importing rice. Kenapa harus ya kenapa berhenti ya? Jadi kita selain punya argumen kita punya solusi. Begitu. Solusinya apa kalau ini stop? Apa ada perencanaan lainnya misalnya? Peserta harus mengajukan proposal dalam hal tersebut. Yang nomor 2-nya, apabila motion diawali dengan THBT, maka debat itu adalah philosophical debate. Maksudnya debat adalah dalam debat ini nantinya hanya akan memperdebatkan bahwa sesuatu hal yang disebutkan dalam motion terkait itu benar atau salah, baik atau tidak, signifikan atau tidak, tanpa memberikan solusi. Itu beda duanya. Maksudnya kita nggak perlu mencari solusinya. Jadi kita buktikan aja, proof, buktikan dengan yang nyata. Ya. Kemudian sebenarnya pada dasarnya baik motion THW dan THBT semuanya argumen harus selalu disertai dengan bukti-bukti dan fakta yang relevan ya, dan kuat serta ada contoh yang relevan. Oke, next. Ya, ini parameternya. Seperti saya adopt dari Australia ada dan British juga ada. Ini yang kami ambil kemarin dari punya dari Bapak Ilyas. Ada Arel ya. Assertion tadi sudah dijelaskan sama Bapak Nurdin. Kalimat berisi pernyataan dari argumen yang akan disampaikan. Kemudian reasoning, alasan yang mendukung pernyataan argumen. Ya. Evidence, bukti-bukti yang fakta mendukung argumen alasannya. Jadi kita harus membawa di sini bukti. Bukti itu apa? Untuk meyakinkan educator. Karena di sini yang diyakinkan adalah educator. Apa yang kita sampaikan itu kita yakinkan bahwa itu benar. Kita harus referen yang ada. Ketika kita ingin menyampaikan misalnya boxing dan di TV itu jangan ditayangkan. Kenapa? Misalnya ada korban-korban anak-anak di bawah usia yang tidak memahami, mereka mempraktekkan di rumah. Itu kan kita bisa menyampaikan kapan terjadinya dan di mana, begitu. Itu misalnya contohnya. Ya, link back ini mengaitkan kembali dengan pokok bahasa. Jadi jangan keluar dari jalur apa yang kita sampaikan. Dan nanti kita lagi membahas tentang draft di sini sudah membahas ke arah yang di luar jalur tentang narkoba. Jadi kita jangan melenceng dari jalur kita. Ada pertanyaan dari 4 ini, mungkin nanti akan disampaikan lebih jelas lagi.
Next. Ya, ini biar ini kami tampilkan juga. Ya, matter ini materi yang disampaikan harus sesuai dan berhubungan dengan motion, dengan keluar motion yang tadi. Jadi kalau misalnya top ini naik, ini nilainya 40. Kemudian dari manner, cara penyampaian, argumen, tegas, meyakinkan. Nah di sini tugas kita adalah meyakinkan dewan juri atau adjudicator, ya. Kemudian body language juga sangat penting, bisa dengan little bit emotional, tapi jangan marah-marah, ya. Maksud body language di sini jangan berdirinya tegang di depan. I would like to introduce the opinion of opposition. Jadi kita tegang nggak bisa. Kita boleh sambil jalan, sambil mundur ke belakang, di depan. Jadi biar geraknya lebih enak. Jadi opini juga bakal keluar sambil gerak-gerak. Itu dari nilainya 40. Kemudian metode penyampaian dari ini. Penyampaian dari first speaker sampai 2 ya, bukan 3. Second speaker dan pembagian tugas harus jelas. Misalnya kamu sampaikan ini 5 poin penting, nanti saya sampaikan 4 poin penting selama 7 menit. Kamu harus mereport nanti the second speaker itu kamu aja yang ini, yang membantahnya. Kan kita diskusi sambil ini, boleh berdua diskusi. Oke, next. Sudah ya? Oke, mungkin itu saja dulu. Ada yang ingin tanyakan, nanti mungkin ada penambahan sedikit lagi dari juri kita, Pak Elias. Saya Muhammad Adabi dari Fakultas Ekonomi. Saya ingin bertanya Pak tentang metode tadi. Pada saat kita memberikan argumen atau memberikan sebuah permasalahan tentang pembahasan tadi, ini kan ada tim oposisi. Tim oposisi di sana. Apakah kita boleh berdiskusi pada saat dia menyampaikan motionnya? Kemudian pada saat kita menyampaikan motion, apakah kita harus si first speakernya apakah harus menyampaikan semua atau kita lagi setengah-setengah? Misalnya di sini posisi ya, first dan second speaker. Yang pertama tadi pertanyaannya boleh berdiskusi dengan kawan. Ya, sama-sama ini boleh berdiskusi. Yang jangan dari sini ke sini, karena ini sebenarnya bukan tidak boleh. Kalau memang Anda ingin kalah, silakan berdiskusi, karena akan dicuri oleh yang ini, ya kan? Kemudian tadi pertanyaan kedua, pada saat kita menyampaikan, ya, dia kan satu tema. Apakah si first speaker ini langsung menyampaikan semua yang dia ketahui atau membagi kedua? Dia sampaikan setengah dulu, dia tunggu lawannya menyerang, baru di handle dengan yang satu lagi, atau kita langsung semua kita keluarkan? Kita begini, misalnya pas dikasih 7 menit, saya sudah berdiri di sini, posisi saya kan, saya sudah bicara 1 menit, ketok sama anak keyboard, itu saya ketokan pertama 1 menit, kemudian saya terus melanjutkannya dengan menyangga yang menyampaikan tadi, dan sudah sanggakan orang ini panas, orang ini tidak bakal diam. Mereka juga tidak mau bahwa pernyataan yang mereka katakan ini salah. Kita tidak menganggap bahwa ini salah semua. Mereka pasti berdiri. Anda mau kasih atau tidak? Mau kasih pada menit kedua sampai menit ke-6, Anda mau kasih POI, nanti mereka akan berdiri POI man, POI sir. Misalnya di sini cowok, mereka akan menyebutkan yang di sana POI sir. Kalau misalnya yang berdiri di cewek, POI ma'am, nanti kita kasih enggak? Kalau memang kita tidak mau memberikan POI, kita lanjut saja. Terus kita menyampaikan sampai menit ke-6. Karena kadang POI itu bukan ingin, mereka bukan ingin menyanggah kita, tapi untuk merusak konsentrasi kita. Kadang-kadang POI sudah kita tetap terkecoh, tapi mata kita tetap dewan juri. Jangan terkecoh dengan POI mereka. Kadang-kadang kita lagi menyampaikan punya materi yang banyak,
Mereka meninjaukan kita berdiri, duduk, BOI, kan kita ada memberikannya. Nanti ada video sampai 7 menit, 1 BOI pun tidak dikasih. Karena dia punya bahan, dia posisinya di closing garment. Nah mereka sudah semua, dia tinggal menyerang aja, menyerang semua ini. Dan terakhir, dia terus menyerang. 1 BOI pun tidak dikasih. Nanti ada video yang akan kita putarkan. Ini ask question. Satu pertanyaan ya, apa? Assalamualaikum, nama saya Taufik. Tadi di POI tadi kalau ada yang minta POI, kalau kita nggak kasih izin itu tidak akan mengurangi nilai. Tidak ada pengurangan nilai. Itu tergantung kitab yang di depan berbicaranya. Tapi lebih baik dia terjadi perdebatan, kasihlah 1/2. Nanti kan saya sampaikan 1/2 dan begitu. Ada lagi? Rahma, Syura, Putri, nggak ada. Walis, have any question? Nggak ada. Awun? Alright. Mungkin itu saja dulu dari saya ya, untuk pengalaman saya berikan kepada kawan-kawan semuanya ya. Brother and sister, this all from me ya. And the last I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, itu tadi ada arahan dari Bang Sudirman ya. Bagusnya panggilnya abang ya. Oke. Nah nanti adik-adik misalkan ada yang lebih jelas, bisa minta nomor HP-nya, bisa kasih di luar sesi kita ini ya. Ada yang mau di SMS, mungkin Pak Sudirman bersedia ya? Ya bersedia. Jadi ada yang mau ditanya les privat sama boleh. Kemudian kita minta sambutan sedikit atau arahan dari Pak Ilyas. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia ya. Sama-sama, saya juga akan ngerti lagi bahasa Inggris. Sebenarnya saya lebih duluan di Al-Muslim ketimbang di SMA. Saya di Al-Muslim sini tahun 2000. Kemudian saya nggak bisa lagi di Al-Muslim karena ada larangan dari pemerintah bahwa nggak boleh lagi guru untuk mengajar. Saya sangat sedih. Mohon maaf Pak Ilyas, sebentar. Bapak ada slide apa harus kita tampilkan dengan laptop atau apa? Saya pikir nggak apa-apa. Oh, iya. Apa yang sudah saya sampaikan semuanya, Iya. cuma dikit-dikit aja. Iya. Cuma saya hari ini sangat bahagia sekali bisa jumpa dengan adik-adik saya di sini. Ya, karena sudah lama sekali saya kepingin kapan saya bisa bertemu. Akhirnya saya marah Pak Amir, Bapak Rektor itu saya marah. Apa hebat Muslim? Gak bisa apa-apa. Anak Bapak ini sedang begitu. Karena nggak ada yang keluar apapun Muslim. Akhirnya karena saking marahnya dia buatlah debat. Kenapa harus debat di luar? Karena orang di luar mengatakan ini marah saya. Kenapa saya marah? Karena saya dimuliakan oleh orang Muslim. Saya ngambil S2 bahasa Inggris itu dari orang Muslim, uang Muslim, politik Muslim. Nah, sehingga saya merasa sangat berhutang budi terhadap Muslim. Ya, jadi saya pikir apa pertemuan di luar itu harus jadi. Makanya ada yang hadir hari ini di sini ke depan, mudah-mudahan jadi juri semuanya. Saya sudah usulkan pemerintah ke depan Muslim ini harus menjadi juri. Jadi nanti saya sudah beberapa kali saya sampaikan juga sama Pak Saifudi sama kakak-kakaknya, kasih beberapa anggota Muslim. Saya ingin mereka menjadi tim juri di kabupaten. Nanti kita akan membuat antar kabupaten. Kemudian juga kita bila perlu ini saja yang kita buat. Cuma dari guru nggak bisa dari guru berbuat. Kenapa? Karena nanti kita akan mengadakan perlombaan antar SMA. Kita lah yang menjadi juri. Sebenarnya dulu saya sudah merasa sedih. Kita Muslim ada di sini. Masa yang diambil orang Medan? Saya tidak sedih. Hebat Muslim di sini. Bukan nggak hebat. Cuma kita belum keluar. Istilahnya kayaknya mateku yang mahal Iya. Mateku. Jadi kalau kita gio macam apa dia ini?
Haji makanya mengkaji ya. Nah, jadi demikian ya. Bagaimana caranya kita harus tampil ke depan. Ya. Jadi baiklah saya perkenalkan nama saya. Nama saya sudah tahu. Siapa nama saya? Bapak Ilyasa. Ya, Bapak Ilyasa. Saya melihat kemarin bingung tadi, karena saya melihat selama 5 tahun ini sebuah luar biasa pembangunan di sini. Ya, sehingga ini saya masuk kemarin bagaikan kota Jakarta. Sampai bingung sama anak saya, gimana anak ini kemana kita masuk ya? Apa ini supermarket atau apa ini? Ketawa anak saya. Jadi demikian, ya. Kemudian yang penting, kalian ini jangan takut debat. Ya, karena ini tahap belajar. Nggak perlu takut. Kalau nggak bisa berlaku, pakai bahasa Indonesia. Nggak ada bahasa Indonesia, bahasa aja pakai nggak apa-apa. Karena ini masih tahap dasar. Tahap dasar. Yang penting kalau nggak bisa senyum. Itu yang penting. Ya, yang penting senyum. Udah. Kalau nggak bisa, diam aja. Nggak ada masalah, nggak ada beban, nggak ada hukuman. Karena semua orang puasa. Nggak ada yang benar. Ya. Saya juga paling banyak puasa lah, walaupun juri. Ya. Kemudian saya melihat juga tim nasional banyak juga puasa. Puasa itu juga banyak juga saya. Ya, apalagi kita ini nggak apa-apa. Ya pencampur. Kalau nggak cukup waktu nggak jadi masalah. Karena bukan bahasanya yang didera, tapi ide. Ya. Nah, ada beban masih? Ada beban? Yang penting gitu. Yang penting jangan beban. Ya. Okay. Well, thank you very much indeed. So ada pertanyaan dulu sebelum saya mulai yang sudah dijelaskan Pak Kirman. Mau menang? Mau menang? Saya. Oke, sebenarnya ini insya Allah bisa menang semuanya kita kalau kita mau, ya. Pokoknya janji kita setelah ini kita akan jadi juri. Mau kan? Mau. Ya. Jadi yang penting kita kiat-kiat. Juri itu nggak perlu harus orang pintar, penting tahu caranya. Cara tahu. Kayak kami jadi guru, nggak kami tahu semua ilmu pengetahuan. Kayak seperti saya latih anak saya di SMA, lebih pintar mereka dengan saya. Mereka udah berlatih tentang Afrika Selatan, ya mereka luar biasa berlatih. Mereka menggunakan internet. Kalau di zaman saya, bapak tahu berapa jumlah persen penduduk di sana? Hanya kumpul Pak. Saya tidak tahu. Jadi yang hebat bukan kita, orang lain. Jadi kita yang menjadi hebat bukan kita hebat, orang lain membuat jadi hebat. Ya, orang yang berhasil bukan kita berhasil, bisa membuat orang lain berhasil. Jadi ini kita sudah hadir, insya Allah di depan kita akan nanti untuk jadi juri. Nah, sebelumnya ada pertanyaan yang sudah dijelaskan Bapak Kirman sebelum saya lanjutkan. Karena saya juga mau menjelaskan apa lagi, nggak tahu lagi karena semua sudah dibahas semuanya. Ya, oke, ya silakan. Untuk temanya, ini kan debatnya besok. Apakah temanya dikasihkan hari ini supaya kita bisa buat proposal atau besok pada saat itu, Pak? Oh iya. Adik pasti karena telat, makanya tidak tahu jawabannya. Ya, tolong tanyakan mah kawan-kawannya Pak. Biar ini Pak efek untuk orang telat. Biar nggak usah dijawab Pak. Biar khawatir sedikit. Jadi tujuannya sangat bagus. Ya, nggak jadi masalah. Telat lebih bagus ketimbang tidak ada. Ya Bu ya. Jadi nggak jadi masalah. Ya nggak jadi masalah tuh. Ya, kamu sudah ngecas. Kamu yang rumah. Ya, tidak bagus. Yang penting kita bertanya semuanya, nggak ada masalah. Yang penting nggak ada masalah bahwa kita namanya belajar. Yang penting bukan perlu menang, yang penting kita bisa. Ya, itu yang penting sekali. Ada lagi yang ingin ditanyakan ya? Oke, mungkin bingung ya gimana cara berdebat ya? Oke, ini deh cara berdebat. Ya, ini saya kasih tahu. Kalau berdebat, yang pertama sekali kita harus tahu dulu yang penting orang pertama aja yang tugas. Siapa yang mau pertama sekali itu paling berat tugas dia. Kenapa? Dia harus memberikan sangat banyak. Dia harus sebutkan definisi. Di sana kita mau debat tentang apa ya? Kalian mau apa yang kalian coba? Apa itu masalah apa? Masalah education. Di sana apa? Pemerintah memberikan beasiswa gratis. Ya, beasiswa gratis. Nah, di situ misalnya pemerintah harus memberikan beasiswa gratis. Kita pertama sekali jelaskan, ya, apa beasiswa itu? Apa sih beasiswa? Apa beasiswa? Sudah tahu? Bahasa Indonesia itu bahasa Inggris. Biaya pendidikan, apa lagi? Ayo.
boleh, nggak ada masalah. Oke. Nah, kemudian beasiswa kita jelaskan. Itu namanya definisi. Oke. Kemudian kita jelaskan apa pentingnya sih biaya itu. Penting nggak diberikan biaya itu? Penting. Kira-kira apa pentingnya? Melanjutkan pendidikan bagi orang yang tidak mampu. Iya, itu udah bagus, udah pandai debat nih. Karena banyak orang yang tidak mampu, ya kan? Nah, itu yang memberikan definisi. Jadi definisi yang diberikan, bagaimana supaya pintar buat kami nggak tahu. Gampang caranya. Mau pandai mengarang? Mau kan? Oke. Kalau pandai mengarang, gunakan apa istilahnya? WA question. Apa WA question itu? Way apa way? What? Itu what sudah tadi ya. Kemudian where. Jadi beasiswa itu lokasinya sampai di mana? Kemana? Ya? Nah, apakah untuk belajar SMP, SD, TK diberikan? Itu where. Jadi setelah berbagai kita tahu nih beasiswa ini perlu diberikan bagi mahasiswa. Kalau bagi mahasiswa itu bila perlu sudah seberapa diberikan? Apakah semuanya? Kemudian yang diberikan juga batasan ekonomi berapa? Dijelaskan. Itu cara mengembangkan. Apalagi where, who, itu lebih ditujukan kepada siapa yang diberikan itu. Ekonominya berapa level? Nah, kira-kira begitu cara. Ya, kemudian mahasiswa yang diberikan ini apakah memang di FK, di ekonomi atau di mana? Atau yang bagi mahasiswa yang kuliah di luar negeri? Itu. Apalagi Nena? Why tadi itu alasan. Itu yang paling penting. Yang paling penting itu. Sehingga nanti lahirlah area. Ada area kan? Ada di situ tadi kan? Area apa saja ini? Area apa saja kan? Tahu area kalian? Area. Apa area? Ya, alat pengukur beras. Apa saja? Bagus juga ini. Itu area. Assertion itu berarti double question. Kemudian apa lagi? Evidence, bukti. Memang beasiswa itu perlu diberikan. Mana buktinya? Negara mana yang sudah pernah memberikan? Bisa katakan memberikan, misalnya negara mana yang paling banyak memberikan beasiswa? Amerika sudah sangat banyak memberikan beasiswa. Apa contohnya? Kemudian apa kemajuan yang diberikan terhadap beasiswa tersebut? Kemudian apa yang diberikan apa? Kita sebutkan semuanya. Sudah masuk ke evidence. Kemudian link back kita kaitkan lagi dengan motion, sehingga kami sangat setuju dengan judul ini. Nah, itu jawaban debat. Gampang kan? Orang yang kedua lebih gampang lagi. Namanya protes, gampang. Yang susahnya yang pertama. Kalau protes ini gampang aja. Oh, enak aja kasih beasiswa. Oh, nggak boleh kasih beasiswa. Banyak orang masih miskin, banyak perlu yang harus diingat. Banyak sekali orang kampung-kampung sana nggak ada beras. Apa beasiswa? Sedangkan rumah sakit di sini banyak sekali nggak ada nilai. Taruhnya gedung itu harus diperbaiki. Gampang kan? Itu protes saja kerjanya. Apa yang dia sebutkan catat. Jangan lupa, waktu dia ngomong catat. Jangan duduk aja. Waktu orang lain ngomong, kita duduk aja. Itu kalau kita nggak ingat lagi nanti itu habis, pegang. Jadi catat waktu dia poin-poin. Besok waktu bangun bantah semua. Setelah kita bantah, kita bantah semuanya. Nah, yang kenapa kita tidak mau kasih beasiswa? Kita katakan apa? Boleh kita. Enggak lama kan? Penting cara bagi dua. Jadi orang dua berbicara bagi dua. Misalnya 7 menit. Katakanlah 4 menit bantah aja semua. Tinggal berapa menit lagi? 3 menit punya kita, nggak berat. Yang berat siapa tadi? Orang pertama yang berat. Makanya nanti orang pertama itu kan usahakan di rumah latih terus berbicara. Ada perbedaan lagi kan? Oke, kemudian Pak, kami nggak tahu bagaimana cara berdebat nih Pak. Sedangkan yang dia katakan sudah benar 100%. Nggak tahu lagi caranya. Debat itu nggak ada kalah, nggak ada kemenang, pasti dia ada debat. Misalnya contohnya gini, merokok itu apa namanya? Merokok itu harus dilarang. Nggak boleh nggak dilarang. Kan susah kita. Kenapa harus dilarang? Karena menyebabkan penyakit ini. Karena kita. Jadi bagaimana cara bisa juga kita mengalahkan dia? Dalam berdebat harus kita tahu sektor yang harus kita berdebat. Kalau dia ekonomi, kalau dia berbicara tadi bilang apa kalau rokok? Dia berbicara tentang kesehatan. Kita jangan bidang kesehatan berdebat. Alih ekonomi.
Kalau dia ekonomi, kita ke sosial. Kalau dia ke sosial, balik ke kepala ini. Makanya tidak ada menang, tidak ada kalah. Sehingga jurinya bingung, mana ini? Mohon maaf Pak Ilyas, waktunya. Enggak, saya cuma mengarahkan mungkin di akhir, jadi kan setelah arahan dari Pak Ilyasa, langsung penampilan anak-anak siswa di depan, mungkin itu nanti langsung dengan bimbingan Pak Ilyasa, jadi merupakan satu kesatuan dengan anak-anak siswa ini, merupakan satu kesatuan dari arahan Bapak. Jadi mungkin nanti Bapak langsung memberikan. Oke, sebentar Mbak, saya buka beritahu ini. Kalau debat itu, kalau nggak diarahkan seperti ini, Bu, anak-anak nggak bisa. Kalaupun anak mereka itu saya suruh berdebat, ini pendengarnya bingung nanti, mana ini kayak mana? Jadi kalau udah saya berikan seperti ini, Bu, nanti waktu anak saya berdebat udah tahu orang ini. Oh gitu dari Bapak. Mungkin dibagi seperti ini juga, Bapak kan mengarahkan ini. Jadi anak ini contohnya. Setelah itu ada pertanyaan lagi dari ini, jadi lebih paham lagi, malah lebih paham ya. Ini pertama arahan, kemudian contoh dan arahan lagi. Gini Bu, caranya kan, saya udah bisa memberikan pelatihan ya. Ini bukan saya. Biasanya ini pelatihnya tidak apa namanya jahat ya. Biasanya nggak bisa diatur, ini bandel jadi gurunya. Tapi gini kita lagi ya. Oke Bu, karena gini Bu, saya karena terlalu mencintai apa namanya masih ada. Gimana? Saya masih dengar. Lakukan dulu, tonton lagi. Dengar Bu, mereka mau dengar lagi. Oke. Jadi saya pikir demikian. Itu yang penting sekali ya. Berdebat itu gampang sekali. Oh, rokok itu sangat berbahaya. Bagaimana dengan perusahaan rokok itu rugi mereka tuh? Berapa banyak tenaga kerja di sana ditampung? Harus keras. Apakah Anda tidak punya hati? Geraknya harus betul. Enggak punya hati ya. Jadi kalau kita berbicara di situ, di saat belum perlu, di saat nangis harus nangis. Di saat senang, senang. Caranya. Jadi orang berbeda itu dia kan bisa membuat suasana dari sedih, dari senang, jadi sedih. Biar kenapa? Sehingga juri ini kadang-kadang kan salah yang kita ngomong, tapi dia senang beda karena dia menangis kita. Betul. Itulah evidence. Proof. Itulah di meter. Itu caranya. Ada sebagian anak seperti kemarin kami di dekat Aceh. Semua dari bangsa bisa kalah dengan menabung. Luar biasa menabung bangsa Aceh. Dan pernah mereka mendapat nomor 1 di Indonesia, tapi bisa kalah dengan Malawi. Kenapa kalah? Itulah triknya. Jadi bagus bahasa Inggris belum tentu menang. Karena debat ini nggak perlu harus bagus sekali bahasa Inggris, nggak perlu. Salah-salah itu nggak dinilai, dan nilai adalah isinya. Ada nggak area itu? Area gampang ya. Pertama A, tadi ingat area itu double question. Mengapa? Untuk apa? Mengapa? Itu ya jawabannya. Ya. Kemudian evidence, buktikan. Di mana buktinya? Di mana buktinya? Itu penting bukti. Itu nggak ada nilai kalau seandainya nggak ada area. Nanti Pak dia sudah banyak sekali ngomong-ngomong ini ngomong itu, nggak ada nilai. Ada nilai bahasa Inggris kok bagus dia kok kalah? Karena dia tidak ada evidence. Dia cuma jelaskan ini di sana ini bukti. Setelah ada bukti, bukan kembali apa bukti tersebut. Itu teknik memenangkan debat. Orang banyak berdebat-debat, lama-lama berdebat tapi nggak ada poin sama sekali. Kenapa? Tidak ada area tadi. Kemudian jangan lupa dikatakan tadi bahwa kan ada tadi THW, ada TPT. Itu harus jelas, harus tahu. Setiap THW, saya ingat itu, setiap judul ada THW. Ada THW. Kalau THW itu judulnya pasti kita cari solusi. Misalnya gini, Kota Jakarta itu harus dipindahkan. Kota Jakarta itu harus dipindahkan. Ya, itu THW atau TPT itu. Misalnya kata itu THW ya. Karena setelah dipindah ke Kota Jakarta, solusinya bagaimana kota hantu itu akan jadi nanti. Jangan menjadi nanti nggak ada manfaat Kota Jakarta itu. Harus dipikirkan. Itu yang pendidikan. Itu poinnya. Nah. Dalam berdebat ingat, oh ini tahu ini. Kalau TPT cuma evidence, buktikan saja. Bisa lihat ini? Bisa nak? Oke, ada pertanyaan? Oke, udah sekali ya. Gampang nggak debat nih? Gampang, nggak susah. Ya makanya saya melihat tadi tegang sekali. Nah sekarang udah bisa, alhamdulillah. Makasih banyak ya.